Tokoh yang pertama adalah Prabowo Subianto. Prabowo menunjukkan loyalitas melalui pengabdian panjang kepada bangsa, terutama saat menjadi prajurit TNI. Loyalitas sebagai presiden terlihat dari komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas nasional. Basuki Hadimuljono adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2014 hingga 2024 yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan rendah hati. Dengan latar belakang teknik yang kuat, beliau memimpin pembangunan infrastruktur nasional secara profesional dan berbasis kualitas. Ia kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap proyek berjalan tepat waktu dan sesuai standar. Ketegasan, integritas, serta komitmennya terhadap pelayanan publik menjadikannya teladan dalam bekerja secara disiplin, kolaboratif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan Indonesia. Purbaya Yudisadewa merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dikenal tegas, disiplin, dan profesional. Beliau menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan fiskal, memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan berbasis data, beliau mampu mengambil keputusan strategis demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketegasan, integritas, dan komitmennya terhadap pelayanan publik menjadikannya sosok teladan bagi kepemimpinannya adaptif dan bertanggung jawab. Najwa Shihab adalah jurnalis dan pembawa acara yang dikenal cerdas, berani, dan berintegritas. Ia selalu mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam setiap liputan, memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesionalisme dan ketegasannya membuatnya mampu menghadapi berbagai isu kompleks dengan bijak. Sikap tegas namun bijaksana ini menjadikan Najwa teladan dalam bekerja dengan integritas, disiplin, dan komitmen terhadap pelayanan publik melalui dunia jurnalistik. Belva Devara. Belva menunjukkan sikap kompeten dengan menempuh pendidikan di universitas ternama dunia seperti Harvard dan Stanford. Belva menguasai bidang teknologi digital dan pendidikan sehingga mampu menciptakan inovasi dan mendirikan platform ruang guru. Sikap harmonis dapat dilihat dari kepedulian dan empati kepada sesama, terutama saat terjadi bencana. Anggota DPD RI, Alfian Syah Bustami atau sering dipanggil Komeng, menunjukkan nilai harmonis ketika turun langsung membantu korban banjir. Kehadiran tersebut menciptakan rasa kebersamaan, kepedulian, dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Tindakan Komeng mencerminkan bahwa harmonis tidak hanya sebatas hubungan di lingkungan kerja, tetapi juga dalam kehidupan sosial dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tokoh selanjutnya adalah Presiden B.J. Habibie. Dunia mengenalnya sebagai Mr. Charles, sang jenius yang menaklukkan langit. Namun, bagi Indonesia, B.J. Habibie adalah perwujudan nyata dari nilai kompeten. Dedikasinya adalah bentuk loyalitas tanpa batas di masa transisi demokrasi yang penuh gejolak. Ia mewujudkan jiwa adaptif, membawa perubahan besar bagi kebebasan pers dan struktur negara dalam waktu yang singkat. Tokoh inspiratif selanjutnya adalah Mahfud MD. Dalam riuhnya penegakan hukum di Indonesia, satu nama muncul sebagai simbol ketegasan, Mahfud MD. Beliau adalah cerminan nilai akuntabel. Keberaniannya menyuarakan kebenaran tanpa pandang bulu menunjukkan integritas yang tak tergoyahkan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Siapa yang kenal dengan Ignatius Jonan? Atau bisa dibilang the man behind the evolution of our transportation, terutama PT KAI. Pak Jonan sendiri adalah mantan Menteri SDM dan juga mantan Menteri Transportasi yang membuat evolusi di bidang transportasi kita menjadi hebat seperti sekarang, terutama di kereta api. Poin berakhlak beliau yang paling menonjol adalah kompeten dan akuntabel. Kompetennya adalah reformasi besar di sektor standar transportasi, peningkatan keselamatan penerbangan dan kereta api. Dan akuntabel beliau adalah menekankan disiplin, tata kelola, dan transparansi regulasi. Selanjutnya kita punya siapa nih? Bu Susi Pujiastuti. Jangan takut bekerja, jangan bekerja kalau takut. Itu adalah slogan khas beliau. Poin berakhlak yang menonjol dari Bu Susi itu sendiri adalah loyal dan akuntabel. Loyalnya beliau adalah tegas menjaga kedaulatan laut Indonesia. Makanya ada jargon tenggelamkan. Itu adalah jargon khasnya Bu Susi kalau sedang melakukan operasi di laut, penangkapan
kapal-kapal yang memancing ilegal di perairan Indonesia, terutama Batam. Yang paling sering itu kapal Vietnam ditenggelamkan oleh Bu Susi pada zamannya beliau menjabat sebagai Menteri Kelautan. Dan terakhir, akuntabel, transparan dalam penegakan hukum terhadap illegal fishing, yang ditangkap, dibom, selesai. Ya baik, sekian, terima kasih.